pemerintah punya peran besar dalam perekonomian. Mereka harus patuh pada aturan pemerintah dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, termasuk investor publik di pasar modal. Gimana cara mereka menyeimbangkan dua peran ini? Yuk, kita bahas. Konsep tata kelola perusahaan pemerintah. Tata kelola perusahaan atau corporate governance intinya adalah cara sebuah perusahaan diatur dan dijalankan supaya lebih terbuka, bisa dipercaya, dan dikelola dengan baik. Khusus untuk perusahaan milik pemerintah seperti BUMN, tata kelola ini penting banget. Soalnya mereka nggak cuma cari untung, tapi juga punya tugas untuk membantu menjalankan program pemerintah dan memberikan manfaat ke masyarakat. Nah, di perusahaan pemerintah biasanya ada dua pemilik saham utama nih. Yang pertama ada pemerintah, yaitu pemegang saham terbanyak dan punya wewenang untuk mengatur arah dan kebijakan perusahaan. Untuk yang kedua ada investor publik, yaitu masyarakat atau lembaga yang beli sahamnya di pasar modal dan berharap dapat untung dari dividen dan naiknya harga saham. Jadi, perusahaan ini harus bisa jalan di tengah dua kepentingan antara misi negara dan harapan investor. Agar perusahaan tetap sehat, ada berbagai regulasi yang harus dipatuhi nih, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas pada UU nomor 40 tahun 2007. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban para pemegang saham, sehingga setiap investor dapat memahami apa yang menjadi haknya sekaligus tanggung jawabnya dalam perusahaan. Lalu, ada POJK nomor 21 tahun 2015 dari OJK. Dengan mewajibkan keterbukaan informasi, peraturan ini memastikan bahwa investor memiliki akses yang jelas terhadap informasi penting, sehingga keputusan investasi dapat dibuat secara rasional dan terinformasi. Dan ada peraturan dari BEI. BEI mewajibkan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan informasi penting secara terbuka, guna memastikan investor dapat mengambil keputusan investasi secara bijak, berdasarkan informasi yang akurat dan gak asal tebak. Saat ini berdasarkan data laporan keuangan Garuda Indonesia per September 2020, ada sekitar 15.336 orang yang menggantungkan hidup pada Garuda Indonesia. Pandemi menjadi pukulan ganda bagi Garuda yang sedang berbenah keuangan. Di akhir 2020, ada sekitar 16.000 tiket yang dibatalkan karena kebijakan pelarangan aktivitas. Akibatnya, dari 142 pesawat, hanya 41 pesawat yang beroperasi. Padahal Garuda memiliki sekitar 1.200 pilot aktif. Kini kita tengok saudara kinerja keuangan Garuda Indonesia. Ini rilis terakhirnya di September 2020. Jadi pendapatan perusahaan adalah sebesar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kalau Anda lihat kerugiannya ini mencapai 1,07 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan mencapai 15 triliun rupiah. Nah, kerugian ini diperkirakan akan semakin buruk di ujung tahun 2020 dan akan berlanjut di kuartal pertama 2021.
Pergerakan saham Garuda pun sama persis dengan turbulensi bisnisnya. Dalam 1 bulan terakhir, ini adalah pergerakannya, aksi jual saham Garuda Indonesia marak dilakukan, tapi itu pun belum ada yang mau membeli, saudara. Salah satu yang jadi sentimen buruk adalah utang jangka pendek Garuda yang mencapai 70 triliun rupiah. Utang ini bahkan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulan karena kemampuan bayar yang payah. PT Garuda Indonesia, maskapai pelat merah Indonesia, menghadapi krisis keuangan berat pada 2020 sampai 2021 akibat pandemi COVID-19 dan beban utang yang tinggi. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas 60,5% berupaya menyelamatkan perusahaan melalui restrukturisasi utang, debt restructuring. Sementara investor publik 39,5% mengkhawatirkan penurunan nilai saham dan hak dividen. Konflik kepentingan dalam kasus Garuda Indonesia melibatkan 2 pihak utama dengan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah berupaya menyelamatkan Garuda sebagai aset strategis nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional maskapai, terutama dalam melayani rute-rute penerbangan ke daerah terpencil yang bersifat layanan publik. Di sisi lain, para investor menuntut transparansi dalam proses restrukturisasi perusahaan, kejelasan terkait pembagian dividen, serta perlindungan terhadap nilai saham yang mereka miliki. Perbedaan kepentingan ini menciptakan tantangan dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan perusahaan. Beberapa regulasi mengatur proses restrukturisasi Garuda Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40/2007 yang mewajibkan perlindungan terhadap seluruh pemegang saham, POJK Nomor 21/2015 yang menuntut transparansi informasi, serta Peraturan BEI terkait suspensi saham akibat keterlambatan laporan keuangan. Sebagai upaya penyeimbangan, Garuda menggelar RUPS luar biasa 2021 untuk melibatkan investor dalam keputusan restrukturisasi. OJK memantau kepatuhan pelaporan dan mencegah insider trading, sementara pemerintah memberi bailout dengan syarat efisiensi operasional guna memulihkan kepercayaan investor. Hasilnya, saham Garuda sempat disuspensi oleh BEI akibat keterlambatan laporan keuangan. Namun setelah restrukturisasi, kinerja perusahaan mulai menunjukkan pemulihan pada 2023. Jadi, keseimbangan antara regulasi pasar modal dan kepentingan pemegang saham adalah tantangan utama bagi perusahaan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Sekian pembahasan tata kelola perusahaan pemerintah dalam menyeimbangkan regulasi pasar modal dan kepentingan pemegang saham. Semoga bermanfaat sobat ekonomi.